إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwati fillah, azani Allah wa yakunna. Puja dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana di sore yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan langkah kaki kita semua, yaitu dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan jalan menuntut ilmu syar'i. Dan ini merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan terhadap para hambanya. Salah satunya ialah kita dimudahkan langkah kita untuk menuntut ilmu syar'i. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan dipahamkan dalam urusan agamanya. Tidak mungkin seorang itu akan paham dengan agamanya manakala biduni ta'allum ilm syar'i. Tidak mungkin seorang itu bisa alim tanpa menuntut ilmu syar'i. Dan di pembahasan sore yang berbahagia ini, sesuai yang kita pelajari bersama, yaitu di pekan pertama dan kedua, kita akan membahas satu tema yang penting, yaitu kaifa nurabbi auladana, atau dengan sebutan kita mendidik keluarga. Kalau yang ibu mendidik para anak-anaknya, adapun suaminya mendidik istri dan anak-anaknya. Tentunya hal ini sesuai pendidikan yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana di awal-awal pembahasan kita diajarkan tentang, yaitu hadis Ibnu Abbas, yaitu manakala beliau radhiyallahu anhu membonceng, atau Nabi SAW memboncengkan Ibnu Abbas, salah satunya disuruh tawakal,
pada Allah Subhanahu wa taala dengan sabda beliau, ta'arraf fir raha ya'rifka fis syiddah. Yaitu kenalilah Allah Subhanahu wa taala di saat kamu itu longgar. Yaitu longgar hartanya, longgar waktunya, longgar segalanya, mudah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mendengar manakala kita itu sedang kesulitan. Dan dari sini diambil kesimpulan bahwasanya kalau seorang manakala waktu longgarnya, waktu sehatnya, waktu punya uangnya, punya segalanya, dia tidak lakukan untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satunya dengan menuntut ilmu syar'i, manakala dia kesulitan dalam berbagai urusan, Allah Subhanahu wa taala tidak mengenalnya, tidak mengenal suara dia manakala dia itu berdoa, ya Rabbi, ya Allah, angkatlah kesulitanku. Maka dalam hadis ini, yaitu mantuknya barang siapa yang mengenal Allah di waktu mudahnya, di waktu longgarnya, di saat sulit, Allah Subhanahu wa taala akan mengingatnya, akan cepat mendengarnya, akan cepat mengenalinya. Ini suaranya fulan bin fulan, fulanah bintu fulanah binti fulan. Begitu juga jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk beriman, untuk mengetahui apa itu rukun-rukun iman. Maka di sini Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala senantiasa mengingatkan diri kita untuk mengajarkan kepada keluarga kita, kepada anak kita, itu disuruh mengenal Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ialah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di sini diberikan bab bahwasanya Allahu fauqal arsy. Al-Qur'anul Karimu wal ahadisus sahihatu wal aqlu salimu wal fitratu salimatu tu'ayyidu dzalika, yaitu Al-Quran yang mulia, hadis yang sahih yang benar, dan akal yang selamat. Begitu juga fitrah yang salim, yang selamat juga, menjelaskan, menguatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Salah satunya pendidikan kepada anak-anak kita ialah dengan mempertanyakan, walaupun mereka itu masih kecil, ditanyakan Allah di mana. Kalau mereka belum bisa jawab, kita yang jawab, yaitu menerangkan Allah di mana. Karena anak kita belum tahu, disampaikan Allah itu di atas langit, sambil tangan kita, jari kita menunjuk ke langit, dan disampaikan Allah di atas langit bersemayam di arsy. Hal ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang itu beriman, atau dikatakan sebaliknya, yaitu dia mengimani Allah itu di atas langit atau tidak. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thaha, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu bersemayam di arsy.
Dan tidak boleh seorang itu mentakwil, merubah, yaitu istawa menjadi istaula. Nah, pertanyaannya ialah apa makna istawa? Makna istawa ay ala wartafa'a. Jadi di dalam ayat Toha, maksud dari istawa ialah tinggi dan di atas. Ay ala wartafa'a, terangkat. Namanya terangkat berarti di atas tempatnya. Nah, hal ini menjadi jalan di mana kita ngasih tahu manakala seorang anak, yaitu kita menginginkan kebaikan kepada anak, janganlah diancam dengan makhluk. Ada Pak Fulan, ada Bu Fulan, ada Om Fulan, was nanti dimarahin. Tapi tidak seperti itu, yaitu ingat Allah di mana? Yo, Allah di atas langit. Namanya di atas langit. Lihat anak soleh tidak? Lihat anak soleha tidak? Lihat anak badung tidak? Lihat. Lah kalau anak soleh bagaimana? Dapat surga atau dapat hadiah, betul. Tapi manakala dia itu rewel bagaimana? Nanti diancam neraka. Nah, jadi apa? Kita menakut-nakutinya bukan kepada makhluk, tapi kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Di mana? Dari firman Allah Subhanahu wa taala istawa, yaitu apa? Ala wartafa'a, tinggi dan terangkat. Sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, kama jaa fil Bukhari wat tabi'ina, sebagaimana datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khotaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Arafata fi hajatil wada'i qailan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada hari Arafah, yaitu menjelang satu hari menjelang apa Ibu-ibu? Idul Fitri atau Idul Adha? Yaitu di saat haji perpisahan, menjelang detik-detiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu menemui Robnya. Beliau dalam keadaan berdiri, bilangnya, bersabdanya, beliau itu dalam keadaan berdiri, qailan, ala hal balagta. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kesaksian kepada para sahabat. Ala balagtu, ala balagtu, apakah aku sudah menyampaikan risalah ini ke semuanya kepada kalian? Jadi apa? Di depan hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah nantinya, biar tidak ditanya, biar gugur kewajibannya, ialah salah satunya kita itu di dunia disuruh menyampaikan. Tapi ingatlah ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seorang suami tidak boleh sekedar menyampaikan, enggak boleh sekedar mengingatkan. Dia punya kewajiban, mohon maaf, kalau istrinya rewel boleh dipaksa. Tapi kalau kita menasihati orang lain, di saat disampaikan sudah gugur kewajiban kita, yaitu seperti Rasulullah SAW, ala balagtu, apakah aku sudah mengucapkan, sudah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala? Dan ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu tingginya kenapa seorang kedudukan suami untuk dipatuhi, untuk ditaati, yaitu
karena mereka mempunyai kewajiban yang besar, manakala di dalam rumah tangganya dia tidak mampu untuk memimpin dengan benar. Memimpin dengan benar dengan menuntut ilmu syar'i, mendidiknya dengan ilmu syar'i. Tidak mungkin seorang itu bisa mendidik manakala dia tidak mengetahui tentang ilmu agama. Dan antara ilmu agama dengan makanan itu lebih dibutuhkan dengan ilmu agama dibandingkan makanan. Adapun kalau makanan ada sarapan, ada makan siang, ada waktu makan sore, itu ada menunggu jeda berapa jam. Tapi kalau urusannya agama, ilmu agama tidak pernah nunggu jeda barang 1 detik. Sangat-sangat kita butuhkan. Dan kita perlu ketahui bahwasanya di saat menyampaikan kepada orang lain, mau terima mau tidak, pokoknya saya menggugurkan kewajiban. Tapi seorang suami tidak menggugurkan kewajiban sampai dia itu apa? Berusaha keras sampai meninggalnya. Makanya di dalam hadis sallallahu alaihi wasallam tentang amar ma'ruf nahi munkar, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika at'aful iman. Jika kamu umum, tamunya laki-laki maupun perempuan, melihat satu kemungkaran, maka rubahlah, yaitu dengan tanganmu, dengan kekuasaanmu. Salah satunya oleh suami. Kenapa? Makanya tadi dibilang suami itu boleh memaksa. Manakala seorang istri itu tidak tunduk, bukan dengan dirinya, dengan hukum-hukum Allah, boleh dipaksa. Begitu juga hukum-hukum syariat agama yang tidak tegak dengan sekedar nasihat, penguasa itu boleh memaksa. Kalau ditegakkan syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tidak mampu, itu dengan lisan. Siapa ini? Haknya para ulama, para mubalik, para duat, para dai, para ustadz, para kiai. Tidak untuk berubah, untuk menasihati dan bukan memudaratkan yang menasihati. Tapi apa? Kalau seorang ataupun seorang hamba yang dinasihati enggan untuk berubah, maka yang rugi adalah dia sendiri. Karena ditanya, apakah sampai kepadamu iqamatul hujjah? Kalau sekarang mungkin kita bilang, belum sampai. Padahal sudah beberapa kali kita sampaikan. Dan orang yang menyampaikan telah gugur kewajibannya. Orang yang disampaikan mau berubah mau tidak, itu urusan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dalam rumah tangganya tidak ada istilah gugur sampai suaminya itu meninggal atau istrinya itu meninggal, tidak ada istilah gugur, terus seperti itu. Makanya seorang suami itu harus lebih berilmu dibandingkan dengan istrinya. Itu secara hukum asal. Tapi ada juga yang berilmu istrinya, suaminya nggak tahu apa-apa. Ini merupakan pujian sekaligus ujian. Ujian terhadap seorang wanita yang dia bisa menimba ilmu syar'i. Begitu juga dengan jalan dia mengamalkan ilmunya, mengamalkan kesabarannya. Lalu Rasulullah SAW di dalam hadis ini beliau menanyakan kepada para sahabat, Allah hal balagtu. Mereka mengatakan qalu na'am. Mereka serentak mengatakan, betul wahai Rasulullah,
Anda telah menyampaikan kepada kami, yarfa'u asba'ahu ilas sama'i wa yankibuha ilaihim wa yaqulu Allahumma shhad. Dalam riwayat lain beliau menyebutkan bahwasanya beliau mengulangi ucapannya sampai 3 kali, yaitu manakala para sahabat menjawab, apakah aku sudah menyampaikan risalah wahyu ini? Mereka menjawab mengatakan, bala, betul. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat jarinya menghadap ke langit sambil mengatakan beliau, Allahumma shhad, Allahumma shhad. Ya Allah persaksikan ya Allah, ya Allah persaksikan ya Allah, ya Allah persaksikan ya Allah. Maksudnya apa? Biar gugur, saya itu sudah menyampaikan risalah, tidak ada yang ditambahkan, tidak ada yang dikurangi. Nah, dalam ilmu agama, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh ngarang, tidak boleh mengira-ngira. Salah satunya manakala misal seorang ditanya tentang bab Al-Qur'an, misal bertanya tentang maksud iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita itu enggak tahu, tapi sok-sokan kita menafsirkan ayat itu. Kebenaran betul, sok-sokannya itu betul. Nah, ini para ulama menyebutkan bahwasanya tetap haram dan tetap gak boleh benarnya seorang itu perasaan dalam menafsiri ayat suci Al-Quran tanpa belajar. Itu salah satu kesalahan yang luar biasa besarnya. Apalagi seorang itu jika menafsiri Al-Quran salah, menafsirkan Al-Quran sementara dia tidak pernah belajar tentang tafsir, tetap dianggap salah. Apalagi kalau menjawab tentang tafsir Al-Quran yang jelas-jelas salah. Makanya tidak boleh seorang itu menafsirkan Al-Quran. Begitu juga secara umum ilmu agama tidak boleh asal mengatakan ini boleh, ini tidak boleh. Harus kita tanya dalilnya mana, mana landasannya, mana Al-Qur'annya, mana hadisnya. Kalau tidak, mana yang dilakukan para sahabat, mana. Hidup kita harus kritis. Kritisnya apa? Bukan hanya sekedar untung rugi dalam urusan duniawi. Kita hidup di dunia ini hanya sekali. Jangan sampai kita itu terjebak dengan yang mengatakan ini ada sunnahnya, ini ada dalilnya, ikut ini, ikut ini. Harus kritis, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini disampaikan bahwasanya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk ke langit dengan jari telunjuk beliau, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Bukan hanya itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yankibuha, yaitu yamiluha ilan nas. Setelah mengatakan Allahumma shhad, langsung ditunjukkan ke para sahabat, yaitu persaksikan ya Allah, mereka itu sudah mengatakan nanti saya tidak ditanyakan lagi. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan sore ini malaikat tidak pernah lupa. Kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang cinta terhadap ilmu, orang-orang yang cinta kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga, yaitu seorang akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dia cintai. Fa innaka ma'aman ahbabta. Jadi seorang itu akan dikumpulkan nantinya di akhirat kelak bersama orang-orang yang menjadi teman dekatnya, menjadi teman seperjuangan. Nah, seperjuangan di sini bisa sesuatu yang baik maupun sesuatu yang jelek. Yang senangnya Ronaldo dikumpulkan sama Ronaldo,
yang senangnya dengan sepak bola dan yang lainnya berlebihan sampai meninggalkan agamanya, Allah akan hinakan dia, akan dikumpulkan dengan orang-orang yang sama kecintaannya. Begitu juga orang-orang yang hadir di majelis ilmu tidaklah akan dikumpulkan dengan orang-orang jelek, orang-orang yang jauh dengan majelis ilmu. Enggak mungkin. Pasti akan dikumpulkan dengan orang-orang yang cinta terhadap ilmu, cinta dalam kebaikan. Kalau dunia tidak bisa campur aduk, tapi dalam urusan akhirat nantinya tidak mungkin bisa menyatu. Dengan bahasa antara Bu? Minyak sama air, tidak bakalan menyatu. Begitu juga menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih pembahasan tentang Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Dalil lagi mana? Dalil perbuatan seorang setiap sholat, yaitu di saat dia mengatakan Subhana Rabbiyal A'la. Itu pas ruku apa sujud? Ibu-ibu, sujud. Sholat kan? Apa kadang-kadang? Lain kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan paling dekatnya seorang hamba, yaitu dalam sholat itu kapan? Di saat sujud. Tapi ingat, kalau ikut makmum tidak boleh dilambat-lambatkan atau dicepat-cepatkan menyelisihi imam, nggak boleh. Lah kalau wanita, wah kan seringnya munfaridah, sholat sendirian. Kalau anak tidak rewel, kita tidak banyak pekerjaan, itu banyaklah sujudnya itu yang lama. Tapi jangan bablas. Bablas apa? Baca bismika, ketiduran, jangan. Namun manakala seorang wanita dia itu menjadi makmum, misal sholat tahajud, tidak boleh mentang-mentang bahwasanya sholat paling dekat itu kepada Allah bab masalah sujud. Sholatnya padahal suaminya udah naik, Allahu Akbar, dia masih duduk atau dia masih ruku. Pas giliran sujud, suaminya berdiri, duduk di antara dua sujud, Allahu Akbar, dia masih berkekeh, berpegang teguh bahwasanya sujud harus dilamakan. Ini terancam dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang melambatkan sholatnya atau mempercepat sholatnya, yaitu dari gerakan imam, maka nanti pada hari kiamat kepalanya akan digantikan dengan kepala apa? Nah, Masya Allah. Jadi apa? Seorang imam itu diikuti di saat mengatakan Allahu Akbar, buru-buru langsung berdiri atau langsung duduk. Gak boleh kita lambat-lambatkan. Begitu juga sampai salam. Manakala seorang imam itu mengatakan Assalamualaikum, maka seorang makmum segera mengatakan Assalamualaikum. Itulah yang disebut mengikuti imam. Kalau imam sudah salam 2 kali, kita masih lama, kita mengikuti siapa? Coba Bu, dan ini sesuai penjelasan Al-Ustaz Abdul Hakim Hafizahullah Ta'ala, yaitu seorang dalam mengikuti seorang lain. Contoh, seorang itu sedang mengikuti orang lain. Si A di depan, si B di belakang. Namanya mengikuti. Di saat si A itu belok ke kanan, si B ini nunggu si A itu sampai ke kiri atau ke kanan itu langsung diikuti, ibu-ibu. Ibu-ibu masih di sini? Dia dijawab, bingung botan.
Nih kalau kita ngikuti orang itu ke kanan, langsung diikuti apa sampai orangnya itu ke kiri dulu baru kita ikuti? Nah, kalau dalam urusan jalan aja, kalau kita ngikuti orang, nunggu ke kiri, mesti kita nyasar. Apalagi urusan sholat, imam itu wajib diikuti. Seorang makmum tidak boleh melambatkan atau mempercepat. Siapa yang boleh mempercepat atau melambatkan sholat? Anak-anak kecil yang belum tahu. Coba lihat sholatnya anak kecil itu. Baru waladolin, udah Allahu Akbar. Udah bangkit lagi. Malah katanya udah sholat selesai. Jadi ingatlah, sampaikan kepada diri kita kalau hal ini ilmu baru, dan ingatkan kepada suami kita, kepada anak kita, jangan menyalip atau memperlambat gerakan kita. Jadi di saat imam mengatakan Allahu Akbar, segera ikuti. Sami Allahu liman hamidah, berarti segera bangun dari ruku. Jangan berlama-lama. Karena ingatlah ancamannya sangat besar. Seorang yang memperlambat atau mempercepat ialah digantikan kepalanya dengan keledai. Nah itu bayangkan, ganteng apa jelek tuh? Cantik apa tidak itu? Seorang diganti kepalanya dengan keledai. Mesti kalau kita mengatakan di dunia ini apa? Monster. Nah ingatlah bahwasanya di saat tukang adzan muadzin itu nantinya ganteng di mana? Di surga, dengan leher yang panjang. Kalau sekarang kita, wah, ya nggak ganteng, soang aja nggak ganteng. Itu lehernya panjang. Jerapah itu apa cakep? Enggak, beda. Ukuran duniawi dengan akhirat sungguh berbeda. Nantinya muadzin itu dengan kegagahannya dia punya ciri khusus, yaitu lehernya itu panjang nantinya. Disebabkan apa? Dia tukang manggil orang-orang sholat. Bahkan bukan hanya itu, memanggil jin-jin untuk sholat. Tapi dalam kebaikan, kita tidak boleh sekedar menyebarkan kebaikan tanpa melakukan. Gak boleh. Kita share itu. Sebarkan. Sementara kita nggak hadir ke majelis ilmu itu, jangan sibuk sare. Tulisannya sare kan ibu-ibu? Sare itu apa? Tidur. Sare, ya kan? Kalau seneng sare berarti seneng tidur, bukan seneng nuntut ilmu. Ada info apa langsung sebarkan. Info apa sebarkan. Lah nanti kok nggak pernah datang. Loh saya kan calo kajian, yo biasa lihat tuh calo di bis-bis, di terminal-terminal, Jakarta, udah beberapa bis udah jalan, dianya masih di situ. Yo masih mendingan jadi calo bis, dapat untung. Tapi kalau seorang jadi calo kajian itu apa? Dapat dosa. Loh, apa iya? Iya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-44. Ini menjelaskan siapa saja yang menyuruh kebaikan dia tidak melakukan. Ayo siapa yang hafal? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Nah ini larangan calo dalam urusan agama. Sembarangan itu apa? Dikatakan apa sebagai orang punya akal tidak? Atamuruna an-nasa bil birri, engkau menyuruh kepada manusia untuk melakukan satu kebaikan, melakukan kebaikan. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum, dan kalian melupakan diri kalian, sekedar sare. Itu maka WC. Itu apa?
engkau melupakan dirimu sendiri. Wa antum tatlunal kitab, sementara engkau membaca Al-Quran. Sementara kita hanya mencukupkan di rumah, mencukupkan biar kelihatan apa? Wih, pinternya luar biasa. Copas sana, kopas sini. Pas giliran ketemunya orangnya pelompong, nggak punya apa-apa. Pas giliran di grup, pas giliran di WA dan yang lain, kayaknya pinter. Iya, tinggal dipencet lama, tulisan di copy. Ya betul nggak, Bu? Apa jagonya kita? Kalau jagonya berarti tobat, Bu. Na'udzubillah min dzalik. Kita itu harus lebih jago di dunia nyata, jangan di dunia gaib seperti WA, SMS. Apalagi dunia internet, orang bodoh kelihatan pinter semua, nggak ada istilah murid di situ, kelihatan jadi guru semua. Artikel ini, wih pinter, masya Allah pendalilannya nggak ada harokatnya. Pas giliran ditanya, doer. Ingatlah bahwasanya sare itu bukan mendatangkan sesuatu yang kecuali ada pengecualian, Ibu. Dicatat ya, pengecualian. Nih misal contoh. Kita share, kita sebarkan kajian di wilayah tempat lain, tujuannya ialah teman saya yang di sana biar hadir. Kalau jauh saya nggak mungkin. Beda. Lah yang jadi permasalahan apa? Seluruh kajian di-share semua, bahkan di luar Jabodetabek aja di-share. Apa dia mau datang ke sana? Yang dekat aja nggak datang. Biar dianggap apa? Itu gudang apa? Gudang info kajian. Namanya gudang itu murah apa mahal? Cuci gudang murah apa mahal? Murah. Bahkan diobral luar biasa. Ketemu ayatnya, Bu? Loh, buka Al-Quran tidak? Ya mulai bawa Al-Quran lah, Bu, kalau ngaji. Kalau hadis nggak mungkin bawa Al-Quran. Tadi yang tidak boleh asal jarkoni. Apa itu artinya? Jarkoni, Bu? Sosis campur ibu-ibu, kajian ditanya terus kok kayak gini. Ya emang kayak gini kajian. Jargonnya artinya apa, Bu? Jar iso ngajari, koni ora iso nglakoni. Bahasa Indonesianya apa bahasa Arabnya gitu? Bahasa Arabnya apa bahasa Indonesianya? Bisa ngajari, tidak bisa melakukan. Yaitu nyuruh-nyuruh kajian sendirinya nggak berangkat. Mendingan apa? Kita itu hati-hati dalam share. Pas giliran ditanya datang nggak? Wah, kelabakan. Ya, urusan saya mau datang atau tidak. Marah. Nah, kita sampaikan atau kita sebarkan info itu manakala kita itu benar-benar mau datang. Yang enggak datang lah enggak usah. Al-atfalu hinna tas'alahum aina Allah fayajibu bi fitrihim as-salimah huwa fis sama. Begitu juga dalil tentang Allah itu di atas langit. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am yang bunyinya wa huwallahu fis samawat, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala di atas langit. Qala Ibnu Katsir fi tafsir hadhil ayati, berkata Imam Ibnu Katsir, seorang imam di bidang hadis, di bidang tafsir, mengatakan ittafaqal mufassiruna alla annana la naqulu kama taqulul jahmiyah
yaitu firqatun dolatun. Tidaklah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan seperti Jahmiyah, innallaha fi kulli makanin, bahwasanya Jahmiyah mengatakan Allah itu di mana-mana. Kalau di mana-mana namanya penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah di mana-mana, Allah di got, Allah di mana? Allah di WC, Allah di kamar, Allah di kolong tidur. Na'udzubillah min dzalik. Secara tidak langsung kita menghinakan Allah, padahal Allah Subhanahu wa taala ma yaliku bi jalalihi, zat yang paling tinggi dan yang paling sempurna, yang paling layak tempatnya di mana? Ya di tempatnya. Kalau kita mengatakan di mana-mana, berarti tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang bersih ada di gereja, di pura, di wihara. Kayak gitu ada Allah? Ya tidak. Ta'alallahu amma yaqulu 'uluwan kabiratan. Maka Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari hal itu. Allah itu bersemayam di tempat yang paling tinggi dan yang paling besar. Dan maksud di dalam surat Al-An'am tadi, ayat di dalam surat Al-An'am, wa makna fis samawati, walaupun dalam ayatnya disebutkan fis samawati, dalam bahasa Arab fi itu di atau di dalam, tapi maknanya ialah alas samawati, di atas langit. Nah ini begitu juga orang yang belajar bahasa Arab tanpa talaqi ilmu agama tidak mungkin bisa tahu agama. Karena salah satunya orang bisa sesat disebabkan karena bahasa Arab, karena mencukupkan bahasa Arab. Berarti apa? Wahuwallahu fis samawati, dan dialah Allah di dalam langit. Salah itu dalam mengartikan. Lu betul, lihat tuh di mana, di Mukhtarot, di Mulahos, di kitab-kitab bahasa Arab, fi itu di dalam. Yaitulah orang yang mencukupkan bahasa Arab tanpa belajar talaqi kepada orang yang di bidangnya. Lakin Allah ma'ana yasma'una wa yarona wa huwa fawqal arsy. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala di atas langit, berarti Allah Subhanahu wa taala pasti melihat kita, mendengar kita, karena Allah Subhanahu wa taala di atas langit bersemayam di arsy. Itu yang kita pelajari hari ini, yaitu mendidik anak kita dari kecil. Itu sering ditanyalah, Allah di mana nak? Kalau bapaknya nggak tahu, tanya Pak, Allah di mana? Kayak gitu. Berani nggak Bu? Bu, makan ya? Loh Bu, tanya itu jawabnya wajib. Makan ya Bu? Kalau bertanya sunnah, kalau jawab wajib. Jadi kita membiasakan atau sering menanyakan kepada anak kita, Aina Allah, di mana Allah? Ah, nggak tahu Mi. Tanya-tanya apa sih? Orang sering tanyakan sampai fitrahnya mengatakan Allah di atas langit. Kalau anak itu belum menjawab Allah di atas langit, dibawa ke, lihat hujan itu turun dari mana? Dari kanan kiri, dari bumi, atau dari atas? Lah itu yang menurunkan Allah. Untuk memperluas
pembahasan kita. Yang kurang paham silahkan ditanyakan. Yang sudah paham dipraktekan. Jangan sekedar mencari ilmu saja. Karena apa? Seorang itu dikatakan berilmu walaupun dia itu banyak hafalan, banyak hadisnya, banyak menuntut ilmunya, kalau tidak beramal, tidaklah dia disebut orang berilmu. Itu yang menyampaikan siapa? Para ulama. Seorang berilmu itu setelah mengamalkan yang dia telah pelajari. Kalau belum dipelajari, yang dipelajari nggak diamalkan, terkena juga tentang tadi Al-Baqarah ayat ke-44 tadi itu. Bukan hanya sekedar calo kajian. Mendingan jadi calo bis. Jadi calo jujur, nunjukin ke bis kalau saya nggak berangkat karena saya calo. Jakarta, Solo, dan yang lainnya pulang-pulang dapat duit. Lah ini nyebarkan apa-apa tapi nggak pernah mendapatkan manfaat dari sesuatu itu, malah mendatangkan dosa. Silahkan ditanya, baik melalui streaming maupun melalui kajian langsung yang di Manja. Silahkan jika ada yang bertanya, baik dari pendengar maupun dari jamaah yang langsung hadir di Mas Aska. Kertasnya kebanyakan Mas Aska. Ini nih, sayang nih, kosong. Ustaz, iya, Bray, kayak gitu. Sebaiknya pada umur berapa menanyakan kepada anak-anak tentang Allah itu di mana? 3 tahun. Atau anak itu mulai bisa bicara, itu ditanyakan, mulai diajarkan Ainallah. Udah selesai ini pertanyaan gini aja. Nanti insya Allah sepekan sebelum Idul Adha kita akan membahas secara khusus fikih Idul Adha. Setuju ibu-ibu? Iya, makan apa ketoprak? Sepekan sebelum Idul Fitri. Iya. Kok tumben meluruskan? Ayo, ada yang ditanyakan? Ayo buruan Bu. Kok ganti askarnya? Askar kerudungan kah? Assalamualaikum Ustadz. Apa yang harus dijelaskan kepada anak-anak jika mereka menanyakan wajah Allah? Wajah Allah maksudnya bonus kalau sudah di surga. Gitu Bu. Ini pintar. Dan begitu juga ibunya bingung ya. Kok anaknya kok lebih pintar ya menanyakan wajah Allah itu maksudnya apa? Kalau kita masih hidup di dunia, itu maksudnya disuruh ikhlas wajah Allah itu, ya Ibu yang bertanya. Jadi kalau kita misal, nak cuci piring, nanti dibeliin jelly drinknya, oh itu berarti bukan mengharap wajah Allah, kayak gitu. Berarti ikhlas.
Tapi kalau maksudnya sudah di surga, sudah di alam lain, itu ialah bonus orang-orang yang sudah masuk ke dalam surga. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Yang mana pada waktu hari itu wajah-wajah orang-orang yang beriman, orang-orang yang mukminah itu berseri-seri. Kenapa? Udah masuk surga dikasih bonus. Dan nikmatnya surga itu tidak tertandingi manakala kita melihat wajahnya Allah. Surga itu sudah begitu nikmatnya. Pas giliran Allah membuka tabirnya, kita itu Masya Allah bahagianya luar biasa. Makanya sering kita mengatakan ibadah kita, nah ini ngajinya kita dalam rangka mencari wajah Allah. Maksudnya berarti apa? Ibu-ibu? Hah? Itu naik motor gerang-gerung. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Saya baru belajar tahsin dan banyak pengucapan salah selama ini. Sekarang ketika sholat saya sering mengulang-ulang pengucapan saya dan yang salah hingga menurut saya benar. Yang ingin saya tanyakan, sah atau tidak sholat saya? Sekarang ketika sholat saya sering mengulang pengucapan. Mengulang ucapan itu sebelum sholat, yaitu apa? Dilatih dulu ucapannya itu. Jangan di sholat itu diulang. Berbeda kalau lupa diulang boleh. Itu loh. Begitu juga boleh diulang kapan? Manakala ayat itu membuat kita takut. Misal kita menjelaskan tentang kita membaca Al-Qari'ah. Nah, berbesmili, nangis, diucapin sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali boleh. Biar apa? Iman itu tambah naik. Tapi manakala diucapkan, diulang tanpa sebab, ini tidak pernah dicontohkan para sahabat. Apalagi sampai yakin hal itu menjadi benar. Benar itu sebelum mengerjakan sholat. Makanya Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu dulu sebelum berkata maupun berbuat. Lah bagaimana? Ya tentu kalau kita bisa baca Al-Qur'annya benernya, masa insyaallah Al-Fatihah kita nggak bener. Kalau kita belum talaki karena darurat, itu dengarkanlah murotal yang lambat, sangat lambat itu didengarkan, ikuti. Tapi jangan ikuti terlalu persis. Nah, surat-surat pendek misal qul a'udzu birabbin nas, al-ikhlas, insyaallah itu yang sering dibaca aja, enggak usah surat-surat yang lain. Surat yang lain sampai talaki dulu. Kayak gitu. Jadi, kalau diulang karena ragu tidak boleh. Karena diulang karena ragu, ini makhorijul huruf saya benar apa salah ya? Tidak boleh. Tapi kalau diulang karena tahu maknanya, biar nambah keimanan, tambah khusyuk, silahkan. Paham ya Bu? Yang kedua, ketika di rumah dan hanya bersama mahram. Mahram ini maksudnya siapa? Saya nggak mau jawab nih. Siapa mahram ini? Yang kedua, ketika di rumah dan hanya bersama mahram, suami mahram gitu. Ibu? Hah? Oh, saudara. Saudara siapa? Dari keluarga kita atau keluarga suami? Oh iya. Jadi sebelum saya jawab pokoknya harus tahu dulu gimana saya mau nambal, bocornya aja nggak tahu sebelah mana. Iya kan kayak gitu. Asal nambal nggak taunya apa, salah jawabnya. Yang kedua, ketika di rumah dan hanya bersama mahram, kita diperbolehkan membuka hijab. Apakah ini berlaku untuk larangan lain?
seperti dibolehkan untuk memakai celana panjang dan menggulung rambut supaya rapi dan tidak panas. Yang ketiga, ya Allah. Yang kedua aja belum dijawab, nomor 3. Ini 3 orang satu kertas itu. Ibu, jadi yang boleh melihat ibu ataupun umahat punya hak paten suami. Setelah itu orang tua. Adapun mertua ataupun saudara yang lain, paman dan yang lainnya, bolehnya kalau adik, kakak itu boleh melepas, bukan sekedar melepas hijab, tapi melepas kerudung boleh. Tapi kalau paman tidak boleh, ibu, nggak boleh. Kakek boleh, paman nggak boleh. Om itu nggak boleh, om itu. Pak om itu paman kan, betul ibu? Ibu? Nah itu paman itu nggak boleh, hanya sekedar membuka muka dan kaos kaki. Kalau misal ini nggak apa-apa. Tapi kalau lebih dari itu nggak boleh, karena mahramnya itu mahram yang tidak bebas, nggak boleh. Tapi suami halal dari sisi manapun, karena wis dituku, tukune murah, nganggo sapi. Orang tua yo halal karena dia melahirkan. Bapak yo halal. Mertua nggak boleh, sama kedudukannya seperti om itu, dibuka sewajarnya. Maksudnya apa? Kalau ibu-ibu ketemu mertua laki-laki perempuan, tidak boleh seperti ketemu orang tua sendiri, beda. Buka kerudung, tapi tidak lebih dari itu. Tapi kalau di hadapan orang tua sendiri, orang tua melihatnya masih bayi terus kita itu, masih kecil terus. Kalau mertua ketemu itu apa? Karena digondol sama suami kita, diculik sama suami. Oh bahasanya kasar men ya. Yang ketiga, moga-moga nggak muncul kembali. Bolehkah kita menjadi makmum pelaku bid'ah? Ibu, pelaku bid'ah bukan ahlul bid'ah. Ya, hati-hati. Pelaku bid'ah, orang tua kita saja bisa jadi kita itu pelaku bid'ah. Yaitu apa? Orang yang sekedar ikut-ikutan, tidak tahu dalilnya. Boleh, yaitu apa? Mereka menanggung dosanya, kita dapat pahala sholatnya. Tapi kalau jelas ahlul bid'ah, misal apa? Ahmadiyah, Syiah dan yang lainnya sudah disampaikan kesesatannya, dia haram, nggak boleh. Kalau hanya pelaku, boleh. Boleh sampai kita nggak kunut subuh, padahal siapa? Imamnya kunut subuh, tetap sah sholatnya. Tidak boleh seorang pelaku bid'ah dikatakan sebagai ahlul bid'ah, nggak boleh. Jadi seperti itu ibu-ibu. Ada lagi? Satu lagi. Jawab wajib loh Bu. Ada lagi tidak ibu-ibu? Ada. Tidak ada, cukup. Lah kelamaan kok dengernya ada, tidak gitu. Ya Allah, kecil-kecil banget. Ini di sini banyak kertas gitu loh. Ini pertanyaannya keren ya. Ustadz, jika menjadi calo kajian dan kita tidak bisa hadir karena ada alasan yang syar'i, apakah terkena dosa? Tidak. Tidak, beda. Kalau ini beda, ada niatan mau berangkat, bannya kempes misal. Anaknya sakit, tiba-tiba sakit, suaminya sakit, nggak berangkat, ya tidak terkena dosa, malah dapat pahala.
Nah kayak gitu maksudnya poin-poin yang seperti ini tolong ditanyakan, jangan sampai kita melakukannya. Bagus, alhamdulillah pertanyaannya bagus, yaitu insya Allah karena ingat ada alasan yang syar'i, tapi asli syar'i ya, jangan kita itu beralasan alasan kita malas tapi alasannya syar'i. Jelas-jelas kitanya malas, tapi apa? Oh saya ada alasan syar'i. Alasan syar'inya apa? Ya pokoknya syar'i. Ya nggak bisa itu disebut syar'i. Syar'i itu sakit, kecelakaan. Nah seperti itu. Ada lagi? Dan tolong ibu-ibu anak-anaknya diperhatikan buang sampahnya, tolong jangan sampai di dalam masjid. Misalpun di luar, tolong dibuang di tong sampah. Sampahnya bukan anaknya dibuang tong sampah. Anaknya bukan dibuang tong sampah, sampahnya dibuang tong sampah. Jangan sampai tercecer di dalam masjid. Sebelum ditinggalkan dilihat anak-anaknya buang sampah di dalam masjid atau tidak. Mohon, karena malaikat rahmat itu sedang menaungi di majelis ilmu dan akan tersakiti, akan murka manakala masjid ini kita duduk di sini dengan tidak menjaga adab-adabnya. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang kita dapatkan bermanfaat dan menjadi timbangan kita di akhirat kelak, pemberat kita di akhirat kelak, dan segera kita amalkan ilmu yang sudah kita dapatkan, karena seorang yang berilmu itu ialah orang yang mengamalkan hasil dari nuntut ilmunya. Kurang lebihnya kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikunna, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.